Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas tentang kali ini berjudul Arab pra-Islam. Itu Arab sebelum kedatangan Islam. Secara garis besar, sejarah Arab dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode Sabah Himar, kemudian periode Jahiliyah, dan periode Islam. Peta Arab pra-Islam kurang lebih seperti ini. Kalau dilihat dari segi namanya itu beberapa masih ada nama yang mirip di zaman sekarang, tapi beberapa sudah berganti nama ya, seperti Yathrib, ini Madinah, dan Hijaz, dan beberapa lainnya. Himar itu ditandai dengan bangunan-bangunan dalam bentuk kerajaan maupun bangunan infrastruktur ya, seperti bendungan gitu. Kalau dilihat di gambar, ini memang kerajaan Sabah ya, namanya Ratu Balkis. Ini kelihatan sudah mampu untuk membuat suatu kerajaan, walaupun ini kelihatan puing, tapi diyakini bahwa ini sebenarnya kerajaan yang cukup besar. Kemudian juga bendungan yang kapasitasnya cukup besar ya, dilihat dari konstruksinya. Ini menandakan bahwa dari aspek teknik sipil atau ilmu bangunan mereka sudah cukup maju. Di bagian bawah gambar juga ada pahatan yang indah gitu. Ini merupakan bagian dari kerajaan di Hadramaut atau Yaman gitu. Nah, kalau melihat dari ketiga gambar ini, sebenarnya konteks jahiliyah yang dinisbatkan pada Arab pra-Islam itu terkait dengan mental, moral, spiritual gitu. Dalam hal aspek teknologi, kemudian seni budaya, ya, dalam hal ini mereka cukup maju gitu. Nah, namun kembali bahwa secara mental, spiritual, keagamaan itu mereka carut-marut ya. Sedemikian sehingga kemudian Allah menurunkan agama Islam di daerah Jazirah Arab dengan turunnya Al-Quran dan keberadaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaiki mental moral mereka. Gambar sebelah kanan atas itu ada inskripsi Sabean ya. Inskripsi ini adalah sebuah catatan prasasti yang menceritakan kemenangan Raja Arab Abraha ya namanya dalam peperangan di Jazirah Arab ya, yang sebelumnya dikuasai oleh suatu kabilah tertentu gitu. Dalam inskripsi tersebut tertulis tahun 662 kalender Himyarib ya, yang mungkin kalau di Masehikan ini ya sekitar 552 Masehi. Sayangnya inskripsi ini kemudian tidak ditemukan lagi inskripsi lain setelahnya gitu. Ini Al-Qas. Nah, ini salah satu kuil termegah ya yang ada di kota Petra ya. Ini peninggalan kerajaan Nabatea. Ya, ini sebenarnya tebing ya, tebing batu kemudian dipahat ya. Betapa hebatnya gitu. Pada zaman dahulu sudah bisa membuat atau memahat tebing batu menjadi bangunan yang indah seperti itu. Nah, ini dibangun oleh bangsa Arab kuno ya, yaitu Nabat. Ini periodenya sama dengan periode Yunani dan Romawi klasik ya. Sehingga di sini ada pengaruh secara arsitektural, ada pengaruh dari arsitektur Yunani kuno ya. Ini sekarang ada di daerah Yordania. Nah, kalau kembali ke peta tadi, itu sebelah kiri di
Jazirah Arab itu ada Hijaz, kemudian Yathrib atau yang sekarang Madinah itu ke kirinya itu adalah area pesisir, termasuk juga yang sisi sebelah sana kanan gitu ada Basra dan seterusnya ke bawah gitu. Nah, itu area pesisir ini penduduknya sudah menetap ya. Kemudian peranata sosial relatif lebih tertata ya, dalam bentuk kerajaan yang ada sistem pemerintahan gitu. Nah, kemudian kondisi ekonomi juga relatif baik ya. Nah, terutama di area Bulan Sabit itu karena subur sekali gitu. Sehingga pertanyaannya maju, otomatis ekonominya juga berkembang. Namun di area pedalaman itu relatif tertinggal gitu. Penduduknya masih berpindah-pindah gitu. Ya, kemudian dari suatu tempat ke tempat lainnya, nomaden gitu, tidak menetap. Kemudian mereka terdiri atas banyak suku ya, yang saling otonom gitu. Yang kadang bahkan sering juga terjadi perang antar suku. Artinya secara sistem peranata sosialnya itu relatif belum tertata baik, setidaknya tidak sebagaimana yang ada di area pesisir gitu. Nah, sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa orang-orang Arab pra-Islam gitu, itu yang di daerah pantai itu bisa dikatakan lebih beradab gitu, peranata sosialnya lebih bagus daripada yang di pedalaman. Di pedalaman itu rata-rata itu terdiri atas kabilah-kabilah gitu, yang suku kemudian dipimpin oleh seorang syekh itu. Nah, di antar kabilah ini sering terjadi perang ya. Salah satu peristiwa perang yang besar itu adalah pernah berlangsung selama 40 tahun ya, antara dua kabilah ya, ini Bakar dan Taklid gitu. Walaupun sebenarnya kalau dirunut ke atas itu merupakan satu keturunan gitu, tapi karena sudah terlanjur terbentuk kabilah-kabilah yang dengan sistem pengaturan atau pengelolaan sendiri, ya, mereka sering tidak akur gitu. Ini perang selama 40 tahun berlangsung begitu lama. Nah, ini ada gambaran mengenai suku dan kerajaan ya di Arab pra-Islam ini. Cukup banyak gitu. Artinya kabilah-kabilah cukup banyak ini di daerah pedalaman ini ada di Hanifa, kemudian ada Ramin gitu, Tai, Kaib ya. Sedemikian sehingga terdiri Arab pra-Islam itu memang terbagi-bagi menjadi banyak kabilah-kabilah gitu. Nah, yang di daerah pesisir ya, ini di daerah Yathrib dan Makkah, Takrif ini tadi disebutkan sudah lebih rantai sosialnya sudah lebih bagus, tapi di bagian pedalaman itu masih belum itu. Artinya mereka masih sering terjadi perang antar kabilah. Bagaimana diketahui bahwa Islam turun adalah untuk memperbaiki akhlak ya, mental spiritual bangsa Arab pra-Islam gitu. Ya, meskipun sebelumnya pada periode ataupun kurun waktu sebelumnya mereka secara katakanlah seni budaya sudah cukup maju ya, terbukti dengan kemampuan untuk membangun bangunan yang indah ya. Kemudian juga membuat seni ukir batu yang bagus ya. Namun secara umum perilaku atau katakanlah mental moral akhlak itu masih dikatakan jahiliyah gitu. Di sini disebutkan perjudian,
kemudian kebiasaan minum khamar, arak gitu, nikah istibda ya, yang ada pertukaran hubungan seks gitu yang bebas gitu. Kemudian juga kebiasaan membunuh anak ya, terutama anak perempuan ya, karena faktor kemiskinan atau aib gitu. Kemudian persoalan secara berlebihan, juga prostitusi ya. Kemudian juga fanatisme kabilah, bagaimana disebutkan sering sekali terjadi perang. Kalau banyak perang itu ya sulit untuk maju peradabannya itu, karena sibuk baku bunuh, baku hantam. Meskipun secara umum bisa dikatakan para pra-Islam itu jahiliyah, namun ini tidak menyeluruh ya, karena ada beberapa yang mampu untuk membuat suatu karya sastra, kata-kata bijak, pidato, dan seterusnya itu, yang dimana bahkan dilombakan itu syair atau puisinya, dimana yang terbaik itu ditempelkan di dinding Ka'bah. Kemudian tulisan Arab pada saat itu juga belum ada, tidak hanya harokat ya, tapi tanda titik itu juga belum dipakai, misalkan antara ba dan ta itu bisa sama kalau dalam konteks ini. Ini Al-Quran turun dengan keindahan bahasa yang luar biasa ya, ijaz ya, sesuatu yang kemukjizatan yang luar biasa, sedemikian sehingga itu mengalahkan puisi-puisi terbaik pada waktu itu gitu. Dari segala aspek termasuk keindahan bahasanya gitu pada Al-Quran gitu. Nah, sehingga banyak orang-orang jahiliyah waktu itu terpukau dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tentang kepercayaan. Ini bangsa Arab pra-Islam itu terbagi atas beberapa ya. Ini ada yang paganisme, ada yang beragama Yahudi, Kristen, kemudian Zoroaster atau Majusi. Nah, yang paganisme itu rata-rata mereka masih menyembah dewa-dewa ya. Meskipun juga mereka mengakui adanya penguasa tertinggi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan menarik sebenarnya untuk diteliti lebih lanjut gitu. Pada kurun waktu mana gitu, secara diakronis. Karena kalau mereka sebagai penganut agama Yahudi, Kristen maupun Zoroaster yang baik itu, pasti mereka juga tidak berperilaku jahiliyah sebagaimana digambarkan pada paparan sebelumnya gitu. Nah, ataupun ini ada periode-periode tertentu gitu, di mana suatu ketika secara peradaban mereka berperilaku baik, namun kemudian terjadi kondisi yang tidak bagus atau bagaimana. Ini saya kira perlu untuk diteliti lebih lanjut ya. Sehingga pada waktu itu pra-Islam atau sebelum Islam turun kondisinya memang sangat tidak bagus gitu. Sehingga kemudian Islam turun untuk memperbaiki peradaban secara mental, moral, spiritual gitu. Paparan ringkas tentang Arab pra-Islam. Tentu banyak kekurangan dan ketidaklengkapan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Walau alam bisawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.